ketum ini kan dia sudah bayar, sudah panjar, sudah ini. Jadi memang udah bukan karena karena gue punya masa. Bukan semena-mena begitu. Bukan. Mereka udah terima panjar kita terus dia batalin kita kan nggak lucu kan gitu. Berangkat umroh, haji juga. Itu sekali bawa itu 40 orang, 50 orang bahkan ratusan orang. Dia bawa. Dia bawa pakai uang pribadi. Terus sudah jaga itu sejak lama, tiba-tiba main datang mau nyerobot preman berseragam berlindung di balik seragam, ternyata yang preman yang mana sebetulnya. Selalu di negara ini, di bangsa ini oligarki selalu yang menang. Begitu kita ini sedikit, kita dibilang premanisme. Kita udah siap, mau makar model apapun, GRIP udah siap untuk hadapi, siapapun kita akan hadapi. Karena mau merusak NKRI, ya kan? Kita harus jaga keutuhan NKRI. Oke, pemirsa, hari ini obrolan agak menegangkan nanti. Soalnya enggak. Ini ada kakak saya, Bang Nicholas John Kili-Kili. Siap. Lawyer, banyak menangani perkara, tapi belakangan lebih banyak ke Bali ya Bang ya? Perkara di Bali ya? Karena banyak perkara di Bali lagi. Ada kantor di Bali? Ada. Yang dulu ini berantem sama Brimob itu ya? Iya. Aku dikirimin video, ngeri-ngeri sedap ini. Tapi memang itu kan kadang-kadang orang kelihatan kayak Kak John kan, wah ini matel nih. Tapi waktu itu memang dalam profesi sebagai lawyer ya? Sebagai lawyer, iya. Itu gugatan sedang masuk ke pengadilan, kan sebelum ada putusan ingkrah kan tidak boleh ada eksekusi. Betul. Tetapi datang Kapolres bersama pasukannya Brimob pada sekitar hampir 200 orang bawa laras panjang. Sejak kapan polisi dikasih kewenangan untuk eksekusi tanah kan nggak ada undang-undang yang mengatur itu. Iya. Nah itu makanya saya lawan. Abang datang. Itu bawa apa tuh Bang sampai akhirnya? Tapi negosiasi lah alot ya. Kita waktu itu nggak otot-ototan yang ini enggak kan? Oh, kok otot-ototan. Otot-ototan juga. Saya udah berusaha perhalus loh. Otot-ototan. Ya begitulah pemirsa. Bang John Nico ini kok konsisten di jalur sebagai lawyer. Walaupun dalam kasus tertentu kadang-kadang ada keras dan saya kira semua proses hukum seperti itu. Apalagi kalau eksekusi kan dua belah pihak bertemu kadang di lapangan itu, tapi bukan dalam rangka tawuran atau apa, tapi proses hukum yang dikedepankan bahwa ada gesekan-gesekan itu sering terjadi seperti itu. Cuma karena kita ini kulit kita ini Bang dianggap wah ini aku aja pernah Bang. Aku dikira debt collector. Padahal aku mau survei lokasi syuting waktu itu. Lihat mukaku ini, Pak RT-nya mundur. Aku kasar. Ngapain kesini? Wih, kasar banget nih orang. Begini Pak, aku mau ini nanya soal kasus yang 98 itu. Mall Klender. Oh iya, baru dia bilang, maaf Bang, tadi saya pikir debt collector. Waduh. Jangan-jangan dia punya utang. Ada tunggakan mobil itu. Iya. Dan itu sekedar intro. Saya senang sekali. Abang saya ini termasuk sibuk berapa kali. Kita terakhir ketemu itu sekitar 2 tahun lalu ya Bang ya. 2 tahun lalu. Kontak kapan main ke studio, kapan baru ditangkap hari ini. Akhirnya ke sini. Dan hari ini kita tidak ngomong tentang debt collector atau matel dan lain-lain. Tapi ini ada isu yang lagi ramai juga. Soal ulang tahun GRIP. Yap. Ya, dan sebelum ke sana, Ketua Umum GRIP itu kan Bang Hercules ya. Ya kita tahu lah Bang Hercules gitu. Tapi beliau ini penasehatnya. Berani lu Bang nasihatin Bang Hercules gitu Bang. Penasihat GRIP. Oh, penasihat GRIP ya. Di organisasi. Tapi kan ketua umum. Kalau ada apa-apa, abang dong yang nasihatin Bang Hercules. Karena penasihat dan pendiri kan sama-sama. Oh, sama-sama pendiri. Iya, betul. Dan hari Minggu ini tanggal 10. Tanggal 10. 10 ya. Ulang tahun yang ke-15. Ulang tahun yang ke-15. Siap. Ini ngeri kali persiapannya. Katanya 25.000 personel GRIP.
Betul. Cukup itu kursi GBK 25.000 ya. Cukup di GBK itu 80.000, 75.000 sampai 80.000. Dan ini kayaknya organisasi masyarakat ormas pertama yang merayakan ulang tahun di GBK. Ya. Luar biasa ini Bang. Persiapannya gimana itu 25.000 orang dikumpulin di satu tempat itu? Semuanya kan ada beberapa dari Jabodetabek semuanya. Bis-bisnya kita sudah siapkan semua. Oke. Jadi ada sekitar 600 bis. 600 bis. Iya. Itu untuk Jabodetabek aja. Jabodetabek plus Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah ikut juga. Perwakilan aja. Oh, perwakilan. Mungkin mereka 3-4 orang yang datang. Di luar Jawa? Enggak, kalau datang keseluruhan 3 juta datang. Pasti. enggak muat GBK. Lu punya magic apa sih Bang? Anggota lu sampai 3 juta? Nah, Haji Hercules ini fenomenal. Iya. Dia berkarisma. Jadi kita lihat ya. Banyak orang mendirikan ormas, banyak orang mendirikan partai, punya uang ratusan miliar, punya uang mungkin triliunan. Tetapi hanya seumur jagung. Euforianya cuma sebentar, tiba-tiba hilang. Tetapi Bang Hercules, ya saya tahu persis lah keuangannya seperti apa. Tetapi karena itu, saya bilang tadi, beliau ini punya karisma. Sehingga begitu dia bangun ormas ini, gitu aja, wah, tiba-tiba aja. Dan itu hidup di semua cabang di semua provinsi sampai kabupaten, Ya. kecamatan bahkan. Iya, betul. Ada pengurusnya ya? Ada semua. 25.000 nanti tanggal 10 itu. Betul. Gimana itu Bang? Itu ya karena ketum ini kan dia sudah bayar, sudah panjar, sudah ini. Jadi memang udah bukan karena karena gue punya masa, lu mau lawan gue habisin, enggak ya? Bukan semena-mena begitu. Bukan. Mereka udah terima panjar kita terus dia batalin kita kan nggak lucu kan gitu. Oke. Oh, jadi bukan karena takut nih sama Bang Hercules, enggak ya? Enggak lah. Iya, jadi memang proseduralnya secara prosedural sudah diikutin. Sudah diikutin semuanya. Di booking dari jauh-jauh hari, Betul. dikasih DP. Ya. Oke. Jadi makanya dia marah tiba-tiba ada rencana mau kita udah tanggalnya kita udah tetapkan semua. Iya. Terus tiba-tiba batalin, kamu udah terima uang kan, itu siapa juga pasti marah. Oh, dan persoalannya itu kan bukan cuma Jakarta. Betul. Karena ada dari luar Jabodetabek, Jawa Barat itu kan. Iya. Kan gak mudah juga membatalkan itu dalam waktu dekat. Betul sekali. Oke. Pertanyaan orang Bang, ngumpulin masa segitu banyak, akomodasi disiapkan. Pasti kan konsumsi juga, kampanye partai aja kayak 25.000 agak ngap-ngap tuh. Iya. Orang lalu bilang, dari mana sih dananya Grip itu? Ya itu para simpatisan. Jadi ada anggota Grip juga yang berkelebihan. Ada juga pengusaha-pengusaha yang turut partisipasi lah, berkontribusi untuk acara ini. Jadi total semuanya itu keuangan yang untuk acara ini keseluruhan total seluruhan itu 6 miliar. Boy. Ya. Bikin partai ya Bang. 6 miliar. 6 miliar ya. Itu semua dari kontribusi anggota. Anggota. Ya pasti dari bos lah paling banyak Pak. Dewan pendiri. Abang ngeluarin berapa nih? Nah, itu rahasia. Ditelepon gak sama Bang Hercules? Adek John, ini adek kan Dewan pendiri, pengurus inti juga, kontribusi lah gitu ya. Jadi apa aja nanti acaranya di tanggal 10 itu? Ada acara hiburan. Oke. Kemudian ya ada pidato juga dari ketua umum. Terus kemudian ya ada beberapa pejabat negara yang kami undang lah. Oke, yang sudah confirm hadir itu siapa aja Bang dari pejabat? Komisaris Pelindo, Arief Puyono. Oh, Arief Puyono. Iya, Arief Puyono. Ada juga kalau nggak ada halangan Dirjen Imigrasi yang baru.
Pak Hendar Sam. Pak Hendar Sam. Nah. Wih, teman mantan ini dong, rekan seprofesi Iya, dong. betul. Pak Hendar Sam, Bang Hendar Sam. Ada beberapa ya, jenderal juga lah. Oke, Iya. akan datang ya. Ya, termasuk salah satu ex tim Mawar, Faukano, Bang Fauka, Boy Fauka, Bang Fauka. Bang Fauka. Itu akan hadir di sana. Iya, betul. Nah, kan kadang-kadang orang itu berpikir, wah ini anak buahnya Bang Hercules nih pada ngumpul. Ini kan bukan sekedar ulang tahun ya Bang, 15 tahun kan. Betul. Tapi nanti saya yakin Bang Niko, Bang Hercules, dan pengurus-pengurus inti itu akan menjadikan momen ini sebagai pembuktian bahwa GRIP itu bukan ormas rese. Ya, Ya kan? betul. Karena konsentrasi massa itu luar biasa itu kalau 25.000 itu. Benar. Dan bagaimana menjamin bahwa acara itu tidak akan bikin Jakarta ribut. Selain kita sudah Internal dulu Bang, Ya. anggota-anggota ini. Selain kita sudah ajukan izin keramaian ke Polda Metro Jaya, Ya. minta bantuan Polda dan juga ada TNI juga nanti yang ikut mengawasi acara ini. Ya. Tetapi dalam internal kami sendiri ini akan super ketat penjagaannya karena takut ada penyusup masuk Oh. lalu tiba-tiba pakai baju grip dia masuk dan dia memprovokasi dan sehingga bisa blunder ini acara. Betul. Makanya kita jaga super ketat sekali. Oke. Akan diawasi oleh yang pasti ada intel-intel juga lah yang ikut mengamankan acara ini nanti. Oke. Akan ada pas masuk khusus atau Semua lengkap, ada Untuk detektor, semua anggota ya? pemeriksaan segala macam. Super ketat lah. dan itu nggak dibuat sembarangan itu Ya. Kartu masuk itu ya. Betul. Grip ini sudah selalu pasti identik dengan presiden. Karena grip ini dibentuk untuk poinnya, tujuan grip ini dibentuk agar supaya Prabowo presiden. Itu aja. Oh. Jadi grip itu betul-betul dibentuk ini targetnya itu Pak Prabowo harus presiden. Makanya ada grip ini. Jadi kalau ada apa-apa bukan nama Bang Hercules, Iya. Bang Niko doang yang dipertaruhkan di situ ya. Iya, betul. Termasuk citra baik Pak Prabowo juga. Betul sekali. Karena selain secara pribadi Pak, kan Bang Hercules punya histori lah dengan Pak Prabowo kan. Betul. Juga tadi misi GRIP itu untuk Misi GRIP. mengawal jalan Pak Prabowo menuju kursi RI 1. RI 1. Luar biasa ini. Sekarang sudah tercapai kan, udah. Yang penting Pak Prabowo presiden kita udah senang. Walaupun tidak dapat jabatan di pemerintahan, Nah. tetapi kami ikut senang. Karena kami ingin ada perubahan di negara ini. Iya, dan itu pelan-pelan dilakukan sekarang oleh Pelan-pelan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau dibilang oh ini GRIP ini lagi lagi unjuk kekuatan, membuat orang-orang yang anti pemerintah, yang membuat isu yang aneh-aneh itu merasa takut. Gimana tanggapan Abang? Saya kira itu nggak benar. Karena GRIP kan organisasi massa ini kan, GRIP ini ormas. Ormas ini kan mendukung pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat. Salah satu anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam organisasi ini adalah bersinergi dengan pemerintah, TNI untuk Kamtipmas, menjaga keamanan masyarakat. Jadi itu tujuannya. Jadi kalau bilang untuk mengunjuk gigi kekuatan, enggak juga. Tapi kalau ada yang mau mengacaukan NKRI, mau coba membubarkan NKRI, GRIP pasti garda terdepan, berdiri paling terdepan untuk membela bangsa dan negara ini. Oke. Kita garda paling depan nanti. Ya, saya belak-belakan aja. Contoh kayak kemarin itu kan, siapa itu? Pak Saiful Mujani itu. Wah, itu kan bilang makar itu. Kita udah siap, mau makar model apapun, GRIP udah siap untuk hadapi. Siapapun kita akan hadapi. Karena mau merusak NKRI. Ya kan? Kita harus jaga keutuhan NKRI. Ya. Ya, dan menghargai proses demokrasi termasuk suksesi presiden ya. Betul. Iya. Ya. Kita udah belajar dari 98 tuh. Iya.
jangan terulang lagi. Harganya terlalu mahal untuk mahal. melalui cara-cara seperti itu. Iya betul, kos politiknya itu luar biasa. Nah, Bang, saya tertarik juga dengan Bang Hercules. Saya ikuti ceritanya dari dia pernah diwawancara di Metro tuh, bawa parang ngaku di Tanah Abang itu. Padahal di kita kan biasa itu kalau ke kebun kan nggak pakai baju ya, parang nggak dalam sarung kan. Itu yang dia lakukan di sini. Tapi orang-orang pada takut. Maksudnya saya mau ceritakan latar belakang orang ini dari yang tadinya disebut orang preman Tanah Abang gitu ya. Terus dia bertransformasi lagi setelah masuk partai. Dia kan sempat masuk partai itu. Betul. Lalu dia jadi petani ceritanya. Yang katanya sekarang hasil panen, kalau panen padi itu bertonton. Betul. Tapi dia nggak makan sendiri. Sebagian tuh dia hibahkan ke yayasan apalah itu dia sumbangin ya. Betul. Gitu. Kemudian masuk ke organisasi massa. Bagaimana Bang Niko melihat perubahan cara pandang ya, misalnya dalam menghadapi situasi tertentu itu, terutama dalam hal keamanan atau mengurusin perkara atau apa gitu kan harus berubah nih. Udah dari perjalanan yang sebelumnya yang kita semua udah tahu, tiba-tiba ngurusin organisasi massa yang dinilai punya hubungan mendukung pemerintah lah ceritanya. Gimana Bang Niko ini kayak adiknya Bang Hercules nih. Betul. Bukan kayak adiknya, emang adiknya Bang Hercules ya. Menyaksikan transformasi beliau secara pribadi sampai akhirnya ke ormas. Kan dari dulu saya nggak pernah berpikir kalau Bang Hercules tuh dirikan ormas. Beliau tuh itu yang saya bilang, beliau ini fenomenal dan berkarisma. Jadi dari dulu juga kita melihat bahwa waktu kami di Tanah Abang itu pengikutnya banyak sekali. Masih di dunia preman, dunia gangster ya udah. Kalau bawa parang begitu udah biasa lah. Ya kan, parang pistol itu udah biasa. Karena setiap saat kita bisa tos-tosan itu. Pokoknya kontak itu setiap saat bisa terjadi. Apalagi hidup di dunia bongkaran. Dulu dunia bongkaran Tanah Abang itu ya hanya orang yang punya nyawa serep boleh masuk ke situ. Kalau merasa tidak punya nyawa serep jangan masuk karena nyawa serep tuh nyawa cadangan maksudnya. Nyawa cadangan. Karena di situ tiap saat bisa terjadi kontak itu. Bisa bacok-bacokan, tembak-tembakan, bisa bunuh-bunuhan. Kapan saja bisa terjadi. Ya. Nah, berjalannya waktu beliau bertransformasi. Karena berpikir bahwa pertama usia juga kan. Dari sisi usia yang berikutnya anak udah pada besar-besar. Kuliah di luar negeri semua. Anaknya Bang Haji Hercules kan kuliah di luar negeri semua. Padahal bapaknya tamat SMA doang. Tamat SMA. Bapak boleh mantan preman tetapi anaknya ya berhasil semua. Kuliah di luar negeri. Perubahan besar yang beliau hadapi itu sangat luar biasa. Beliau juga sering menasihati anggotanya, anggota GRIP bahwa selesaikan masalah harus persuasif dulu. Utamakan persuasif. Kita, apalagi dengan adanya Pak Prabowo presiden begini, beliau selalu bilang bahwa harus dukung program pemerintah. Kita harus jaga keamanan. Dan yang sangat luar biasanya yang saya lihat dari beliau adalah bukan cuma sosialnya, bukan cuma dermawan, bagi-bagi beras yang tontonan itu. Jadi kalau main ke rumahnya dia di Indramayu pasti dikasih beras. Siapapun yang datang dikasih beras, satu karung. Mobil kuat aja gitu ya. Satu karung. Yang datang di Indramayu di rumahnya pasti dikasih beras. Dulu teman-teman saya dari Peradi datang ke sana dikasih beras semua. Sekarang. Iya. Juga dikasih ke masyarakat, dibagi-bagi ke masyarakat. Bukan cuma itu, yang luar biasanya 17 tahun berjalan. 18 tahun, ini masuk 18 tahun atau 19 tahun lah. Itu beliau kasih makan anak yatim piatu. Dan itu bukan ribuan tiap malam Jumat. Bukan satu tempat. Di rumahnya. Bukan satu tempat, bukan cuma di Kebun Jeruk. Tetapi di Indramayu juga. Jadi habis dia bikin di Kebun Jeruk, nanti dia tiap minggu itu. Nanti dia ke Indramayu bagi-bagi santunan tiap minggu.
Ini udah berjalan 17, 18 tahun ini udah berjalan. 18 tahunan lah. Terus bukan cuma sampai situ, setelah dia mualaf, dia kan sering berangkat haji, umroh. Berangkat umroh, haji juga. Itu sekali bawa itu 40 orang, 50 orang, bahkan ratusan orang. Dia bawa. Dia bawa pakai uang pribadi. Nah, itu yang jarang muncul Ah, di pemberitaan. Yang selalu muncul sekarang kalau Grip ribut ini Hercules. Kalau Grip ada anggota Grip bikin masalah, oh ini anak buah Hercules. Padahal banyak sisi lain hal-hal baik yang dia lakukan tapi tidak jadi highlight pemberitaan. iya. Dan ini saya mau kasih tahu satu hal lagi. Kalau selalu diidentikan kami ribut. Contohlah kayak kasus Tanah Abang kemarin. Kan sempat tegang dengan Menteri Perumahan Menteri itu. Perumahan, Bang Ara. Bang Ara kan. Itu bukan serta-merta kita masuk situ. Itu sudah sejak dulu. Jadi Haji Hercules sudah bersih-bersihin itu, jaga itu sudah sejak lama. Terus sudah jaga itu sejak lama. Tiba-tiba main datang mau nyerobot. Jangan sampai preman berseragam berlindung di balik seragam, ternyata yang preman yang mana sebetulnya. Kan begitu. Iya. Kalau mau eksekusi kan ada pengadilan. Ya tempuhlah jalur hukum, ada kan jalur hukum kan. Apalagi Pak Menteri datang bukan atas nama kereta api, dia Menteri Perumahan, apa hubungannya dengan Menteri Perhubungan? Oh. Kalau itu datang itu Menteri Perhubungan, mungkin ada nyambung-nyambung lah, kan gitu. Betul. Datang tanpa surat kuasa, terus bawa nama pemerintah. Semuanya ada aturannya, ada regulasi yang mengatur semua itu. Enggak serta-merta datang. Nah, begitu itu ini preman. Kita negara nggak boleh lawan dengan preman. Jangan. Negara ini negara hukum. Nah, Terus kemudian ada lagi soal tanah. Tanah di Kalideres yang beliau sempat ditahan dulu itu. Iya. Oleh Kapolres Hengki kan dulu kan Iya. sempat ditahan. Itu sedang lagi proses pengadilan. Sedang menggugat pengadilan. Sejak kapan polisi dikasih kewenangan datang eksekusi tanah? Tiba-tiba beliau dieksekusi katanya penyerobotan lah segala macam. Ini sedang berjalan kasusnya, sedang jalan gugat-menggugat ini. Di pengadilan. Di pengadilan datang Belum tangkap ada orang terus. keputusan inkrah. Belum putusan inkrah. Nah sekarang kita udah menang. Ya kan? Sekarang udah menang di Mahkamah Agung, kita udah menang. Tanggal 18 ini kita Anmaning mau eksekusi nih. Kejadian waktu beliau ditahan pada saat itu yang masuk penjara, itu kesalahan siapa? Polisi kah? Harusnya ada pemulihan nama baik ya. Nah, karena secara hukum udah menang kan? sudah menang kita. Terus hukuman yang negara kasih ya waktu itu katanya jaksa yang tuntut dia dan dia masuk penjara itu, siapa yang mau bayar selama dia di penjara pada saat itu? Setidaknya pemulihan nama baik. Setidaknya pemulihan nama baik. Jadi itu masyarakat kecil yang betul-betul dibela. Nah sekarang kita udah menang. Oke. Ini masyarakat kecil. Jadi itu bukan tanahnya Bang Hercules yang dijaga kan ceritanya ini. Bukan, itu ada ceritanya. Ceritanya masyarakat kasih kuasa ke kami. Kami gugatlah ke pengadilan dan akhirnya kami menang. Dan itu udah keputusan terakhir kan MK. Iya. Nah ini selalu kan oligarki selalu di negara ini, di bangsa ini oligarki selalu yang menang. Begitu kita ini sedikit, dibilang premanisme. Padahal oligarki sudah bayar ini, aparat-aparat ini udah dibayar semua. Oke. Saya tidak Jadi sedikit. waktu itu posisinya sebenarnya Bang Hercules dan teman-teman itu berdiri di pihak orang-orang kecil yang dijolimi, yang tidak punya daya apa-apa, selalu dihajar. Pokoknya ada ini dikit. Orang membela haknya dia, pakailah kaki tangan oknum-oknum polisi, oknum-oknum tentara. Dipakai untuk menghajar rakyat kecil. Dan ini oligarki, penguasa. Makanya saya selalu bilang, apakah hanya penguasa, apakah hanya oligarki, apakah hanya orang berduit yang bisa mendapatkan keadilan di negeri ini? Orang miskin, orang kecil tidak boleh dapat keadilan di negeri ini. Nah, banyak orang tidak melihat dari sisi ini, begitu. Dan kita berdiri ini beratasan betul atas kebenaran. Dan saya selalu paling pantang dari dulu masih kami di Tanah Abang juga saya bilang, kakak Haji Hercules, saya bilang, kakak,
Bicara hukum itu cuma dua, bukti dan saksi. Jadi ada perkara yang datang kita gelar dulu, kita tanya semuanya. Begitu sudah jelas perkaranya, sudah ini ahli perdata, ahli pidananya kita tanya, baru kita lanjutkan. Nggak serta-merta kita lemah tapi kita main nabrak aja. Oke. Gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Berarti abang punya peran nih dalam membentuk, dalam proses transformasinya Bang Hercules itu ya. Iya, salah satu. Terutama perspektif beliau dalam ketika menghadapi perkara, misalnya tanah apa. Betul. Abang yang memberi masukan, insight tentang bagaimana proses hukum itu harusnya dijalankan. Betul sekali. Jadi saya pakai istilahnya beliau, istilah Bang Haji Hercules itu, meja ini kalau kita angkat sendiri berat, tapi kalau coba kita angkat 10-20 orang, ini jadi ringan. Makanya kebersamaan di dalam grip itu, lawyer-lawyernya diajarkan, kamu harus bersama-sama. Jangan cuma satu pikiran, coba rame-rame kita bahas ini perkara, kita gelar dulu, betul-betul kita gelar. Kita lihat kebenaran-kebenarannya, kelemahannya apa. Kira-kira oh ya ini klien ini dia nggak bohong, memang dia terjolimi. Kayak kemarin kita turun juga, ada 1.500 kita turun di Pondok Indah di lapangan golf itu. Ya itu memang karena ada perintah negara untuk bayar. Makanya kita turun. Jadi itu bukan premanismean. Kita sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Nah cerita-cerita gini Bang sering-sering lah. Karena kan saya percaya manusia itu tidak selalu ada dalam lingkungan yang dalam kondisi yang sama. Orang itu berubah. Cuma kan kadang-kadang orang di luar kita itu mempercayai bahwa orang itu berubah itu susah. Makanya tadi saya sengaja, tadinya kita kan mau ngomong Roy Suryo, udahlah Roy Suryo orang lain aja yang ngomong. Ini lebih menarik, kebetulan momennya hari Minggu ini kan ada ulang tahun GRIP. Betul. Ya kan. Saya pikir udah kita ngomongin GRIP aja. Tapi sebenarnya saya dari dulu tertarik dengan transformasinya Bang Hercules. Walaupun ketika dia menangani perkara, sekarang kan baru kita tahu bahwa ternyata itu bukan gaya premanisme, itu memang cara dia gigih mempertahankan hak, dan bukan hak pribadinya dia. Betul. Ternyata hak orang-orang yang tertindas, orang yang terjolimi, masyarakat kecil. Karena kalau tidak begitu, orang-orang berduit yang memanfaatkan instrumen negara, betul sekali, menggilas orang-orang kecil ini. Benar. Ya. Kadang duduk dengan beliau itu, beliau bilang, kadang-kadang saya bingung sama oligarki ini yang memanfaatkan instrumen negara ini untuk kepentingan pribadi mereka. Sudah pasang ring berulang-ulang, sudah kaya, sudah punya uang, rampok uang orang, uang tanah masyarakat, tanah orang kecil, masyarakat kecil. Terus sudah pasang ring berulang-ulang. Tapi tiap malam duduk sampai jam 2, jam 3 malam itu cuma sorot tanah orang. Kalau sorot tanah sendiri sih nggak apa-apa, ini tanah rumah-rumah orang yang SHM itu disorot. Ini terus mereka berpikir bagaimana caranya memindahkan ini. Saya nggak usah sebut nama lah. Kalau saya sebut nama pasti tahu lah. Pasti semua Indonesia tahu lah. Begitu saya sebut nama pasti tahu siapa orangnya. Dan itulah yang terjadi. Nanti tanah yang Kalideres ini saya ditelepon, berapa jenderal yang telepon saya, berapa polisi yang telepon saya minta supaya ngomong dengan Bang Haji supaya ini tanah orang, kita udah menang juga. Jadi kalau saya ngomong jenderal-jenderalnya sebenarnya berarti ngeri-ngeri sedap juga ngurus begituan nih. Ya, berhadapan dengan orang-orang besar. Sudah pasti tanah dikuasai oleh oligarki. Nah, sekarang ini nanti kita ini kita mau eksekusi nih. Tapi bagus Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Eksekusi walaupun mereka PK tetapi tidak menghalangi eksekusi. Ya. Karena Mahkamah Agung kan keputusan tertinggi ya. Nah, PK-nya juga lucu-lucuan. Sertifikat sudah dibatalkan, itu yang dipakai Novum. Itu sangat lucu. Dipakai Novum. Pakai keilafan hakim lah untuk ini. Ya,
Khilafah nabi juga apa? Tanah orang. Waduh, udahlah. Oke. Luar Kita biasa. balik ke soal grip tadi. Ya. Kalau Bang Niko cerita tentang Bang Hercules tuh saya percaya. Mereka ini punya histori yang sangat sangat emosional. Bang Hercules itu sudah diangkat sebagai kakak sulung di keluarganya Bang Niko. Iya. Jadi umur Tua aja. Tuan Bang Haji. Iya, Bang Oke. Haji. Iya. Jadi Bang Niko selalu panggil Bang Hercules itu kakak. Iya. Bukan karena kakak-kakaan gitu Iya. enggak. Tapi memang ada historinya. Jadi orang tuanya Bang Niko mengangkat Bang Haji Hercules itu sebagai anak sulung. Iya. Jadi akhirnya Bang Niko mereka harus panggil Bang Hercules itu kakak ya. Iya, betul. Kakak Haji Hercules. Nah, kan kadang-kadang yang dilihat seperti tadi saya bilang Kak, yang dilihat orang tentang Bang Hercules itu adalah orang yang keras, gayanya premanisme, dan kita punya istilah itu kalau orang timur tuh, lu wajah Hercules tapi hati Rinto, atau wajah lu sangar tapi hati lu Hello Kitty. Iya. Bang Hercules begitu. Oh iya, betul. Kasihnya itu tinggi. Bahkan sering juga ditipu sama anak-anak juga. Datang nangis, kakak mau bayar kontrakan, kakak mau pulang kampung, mau ini dikasih duit, padahal begitu besok lihat malamnya lihat lagi duduk minum mabuk di pinggir jalan pakai uang dari Bang Hercules. Untuk bayar kontrakan, kakak di rumah habis beras dikasih, malamnya lagi mabuk. Mantan gangster dibohongi. Berani sekali. Oh sering. Tapi dia marah kalau lihat, wah Oh, kurang. kalau minum-minum marah dia. Oh, so, kamu bohongin saya kamu. Tapi dia enggak ini, lu datang lagi Enggak gua getok lu guys. Anak buah meninggal, ada yang meninggal harus dikirim pulang ke kampung. Itu uang pribadi keluar dari kantongnya. Kadang beliau, kita dua lah sering patungan-patungan. Anak-anak pokoknya siapa aja, bukan cuma anak timur aja, tapi kalau kita gripin kan nasionalis. Yang di Jakarta yang harus pulang kampung semuanya kita yang biayain semuanya. Mulai peti matinya sampai ke naik pesawatnya sampai ke ini. Pantas ya banyak orang yang begitu dia buat sesuatu ada aja yang ikut gitu ya. Betul. Bukan karena dia ditakutin apa, karena memang dia punya sisi lain. Jiwa sosialnya luar biasa. Ada bencana alam, ada gempa bumi apa sih. Grip paling pertama dari sebelum grip juga sudah paling pertama udah dia mulai telepon orang-orang, tolong pakaian bekas, tolong ini kacang hijau, susu, Indomie. Dia udah telepon itu. Kumpul udah 1 truk 2 truk kirim bantuan. Itu sebelum ada grip itu. Bang, kan kakak adik nih. Iya. Obrolan intim apa yang paling berkesan di hati Bang Niko ketika ngobrol dari hati ke hati dengan Bang Hercules, dan itu tentang apa? Kapan itu momennya? Saya lupa kapan itu ya. Kalau nggak salah itu di Saint Mary. Dulu kan beliau punya yayasan Saint Mary itu. Ya, Saint Mary. Iya, di Petojo ya. Itu beliau bilang yang buat saya haru. Suatu saat kita akan mati, adek. Jadi selagi kita hidup ini kita harus berbuat baik. Selama kita hidup, artinya selagi kita hidup harus berbuat baik terhadap sesama. Jadi artinya bahwa kalau orang lihat dari orang luar yang tidak tahu, mereka pikir, wah ini Haji Hercules ini garang, sangar, sadis. Padahal dia tahu bahwa manusia apapun pasti akan mati. Makanya dia bilang, selagi hidup kita harus berbuat baik. Itu tersentuh. Betul-betul menyentuh hati sama sekali. Dalam hati saya, waduh, ternyata beliau ini sangat luar biasa hatinya. Hello Kitty juga ya. Takut mati juga. Kalau kita ngomong, oh lu takut mati dia juga. Dia bilang, ya kita harus masuk surga, deh. Kita harus masuk surga, deh. Wah, itu menyentuh sekali tuh. Saya dalam hati saya memang betul. Satu waktu tidak ada manusia yang akan lolos dari kematian. Kalau kita sudah menyadari itu ya,
Kita harus balance kan. Betul. Kita cari uang tapi harus juga berbuat baik juga. Jadi bahasa Indonesia itu udah tepat. Iya. Makanya saya bilang ke beliau, bahasa Indonesia udah tepat, terima kasih. Terima dari Tuhan, kasih ke sini. Terima kasih. Iya. Iya. Oke. Tapi selain dia yang ternyata hidupnya reflektif banget dia kan. Dia Betul. berpikir, "Woi, ntar kita Hmm. begini-begini kita semua akan meninggal kan harus Betul. berbuat baik." Tapi jahil nggak Bang Hercules? Oh, Kalau dengan lucu, lucu, suka bikin lucu. ah, Kalau lagi cerita-cerita, wah ngelawak juga dia. oh ya, Jadi kan kita, nggak, karena di luar kan begitu dia muncul depan kamera kita lihat, "Wih, tegang banget orang ini." Tapi gelawak juga. ngelawak, suka ngelucu, suka ngelawak itu, Bang Haji itu. Misalnya apa dia apa lucu-lucu? Misalnya sekjennya lah. Oh. Oh. Kalau kita lagi duduk-duduk gitu, tiba-tiba sekjen lewat. Sekjennya kan orang India. Dia bilang, "Hai, ini India satu-satunya nih. Kita gorok aja di ini." Wih, ini lawakannya ngeri. Langsung kita ketawa, ini satu-satunya ini. Ya, orang India nih. Ini kita gorok. Wow. Kadang ada candaan-candaan, tiba-tiba anak. Nah, ini dia nih. Ini dia yang kemarin ini, yang gini nih. Ikut-ikutan ini. Nah, kamu ikut-ikutan ini kan, misalnya ada demo atau ada ini, ada berkelahi lah gitulah. Ini salah satunya nih, telepon polisi tangkap dia. jadi suka begitu-gitu, lucu-lucu. Tapi abang enjoy ya, beruntung ketemu orang seperti Saya Bang sangat bersyukur Haji Hercules ini. bisa ketemu dengan Haji Hercules. Iya. Sangat bersyukur dengan kakak Haji Hercules ini. Bisa bersama-sama dengan beliau. Ada sisi, saya sangat banyak belajar lah dari beliau lah. Karena kami ini produk aslinya beliau. Ah, iya. Dari Tanah Abang. Jadi bukan baru 1 tahun 2 tahun. Udah 30-an tahun lebih bersama-sama dengan beliau. Jadi jeroannya beliau pun kita sudah paham, sudah mengerti. Iya. Ya, banyak ya didikan-didikan beliau yang saya ambil. Iya. Ya. Dan abang konsisten di bidang hukum kan, lawyer ya. Iya, betul. Oke. Beliau itu cerdas, feelingnya kuat, instingnya kuat sekali. Apa mau terjadi apa juga dia udah kasih tahu duluan. Kita harus waspada, harus ini. Gitu. Sebagai kepala keluarga dan ayah, anaknya berapa Bang Hercules? 4. 4, laki perempuan. Laki 2, perempuan 2. Wow. Ya. Di luar negeri semua. Kuliahnya di luar negeri semua. Yang satu kuliah di Amerika, satu di Skotlandia, 2 di Melbourne. Oh. Ya. Gimana dia kalau sama anak-anaknya? Takut apa anak-anaknya? Oh, enggak. Justru anaknya itu semuanya manja dengan dia. Oh. Malah anak yang tua itu kalau pulang dari luar negeri datang itu tidur sama bapak mamanya. Oh ya? Manja kayak Bang Haji semua anak-anak. Berarti emang dia sebagai bapak itu Oh, penyayang itu. ini banget sama Dia anak-anaknya. sayang sama anak-anaknya. Seperti apa tampilan seorang Hercules yang Oh, biasa kalau beliau di rumah itu cuma kain sarung, celana pendek. Jadi ya bermainlah sama anak-anaknya. Kadang kalau saya datang lagi pakai kain sarung, celana pendek kayak gitu, kita ngobrol aja. ini kakak Haji nih ya. Iya, ada fotonya, sakit saya foto lagi saya lagi bawa orang lagi. Pengusaha Dia datang, masih sarungan. pengusaha batu bara datang. Udah kita duduk dengan sarung-sarung itu, saya bilang, udahlah, kamu ikut saya, ikut saya aja. Aduh, nggak enak saya. Dia nggak enak hati kan, karena ya saya dekat sekali kan. Iya, Jadi iya. beliau sarung-sarungan begitu deh. Dia mau tiri, saya bilang, udah nggak apa-apa, kamu anggap aja kamu keluarga juga. Gitu. Berarti sesederhana itu kalau dia di rumah. Iya, betul. Kalau ngobrol Bang, kan orang tuh selalu punya cita-cita. Kalau Bang Hercules kan kayak nggak perlu punya cita-cita lagi, udah punya semua deh. Iya kan? Tapi apa mimpi dia yang menurut Bang Niko atau dari cerita dia itu sampai sekarang dia masih pingin kejar itu? Dia itu sebetulnya semuanya sudah cukup. Oleh sebab itu
dia banyak sekolahin orang, terlebih lagi dia care banget dengan anak yatim piatu. Oh. Dia sangat care sekali dengan mereka. Jadi ya itu cita-cita dia itu ingin membahagiakan orang. Ya kalau untuk keluarganya ya Supaya udah masuk surga tadi sudah dia bilang. berlebihan lah, sudah Iya, iya. nggak inilah, Semua anaknya sudah kuliah di cukup, luar lebih itu dari udah cukup lah. itu Iya. udah bahasa yang apa namanya? Tanda yang menggambarkan udah semuanya ini. Iya betul. 4 anaknya kuliah di luar negeri. Kenapa dia begitu peduli sama anak yatim piatu? Nah ini rahasianya. Hmm. Dia bilang, dia ngajarin saya juga. Dia bilang, Ade, itu yatim piatu. Ade tahu, doa anak yatim piatu itu cepat didengar Tuhan. Jadi, kalau kita perhatikan yatim piatu, kita perhatikan kaum guafa, itu doa-doa mereka itu sangat luar biasa. Kita dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Dan kita akan masuk surga. Nah karena saya Kristen, saya hubungkan dengan firman Tuhan. Tuhan kan datang buat orang-orang berdosa, anak yatim piatu, orang itu begitu beliau ngomong, saya wah ini benar. Karena Tuhan sangat peduli dengan yatim piatu, fakir miskin, Anak-anak terlantar. orang terlantar, nyambung gitu. So, wah luar biasa ini, Bang Haji ini. Oke. Itu kan mimpi, harapan. Tapi setiap orang tuh punya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Bang. Kalau apa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Bang Hercules di usia dia sekarang? Salah satu yang buat dia berubah juga karena istri, anak-anak, ya kan, anak-anaknya udah besar-besar, selalu nasihatin beliau juga, dan dia nggak mau sampai sempat waktu dia ribut dengan Pak Hengki. Oh, yang Pak Hengki yang waktu itu Kapolres Jakarta iya Barat kan, itu ya. istri anak-anaknya kan diteror itu, sampai dapat intimidasi segala macam. Nah itu saya lihat kepedulian dia, begitu dia panik terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi sebetulnya kalau seorang Bang Haji Hercules itu dia nggak pernah takut, nggak pernah ini dia mau lawan, tapi karena ada istri anak-anak dia mengalah untuk istri anak-anak, gitu. Kalau enggak datang tangkap, diperintahkan ini, berapa banyak sih polisi kalau kita mau jujur kan, polisi berapa banyak? Ya apalagi dia benar pada saat itu. Dan saya bilang itu tanah Kalidres itu. Yeah. Tanah Kalidres dibilang menyerobot dan sebagainya. Padahal itu kan dalam proses pengadilan. Harusnya nggak boleh ditangkap. Dan terbukti sekarang Mahkamah Agung memutuskan memenangkan kita. Kita lagi berpikir juga ini untuk pemulihan nama baik dan ini segala macam. Apakah kita akan melapor atau kita tempuh jalur hukum, kita ke propam atau gimana? Ya karena kerugian dia waktu dia masuk penjara itu kan. Betul. Itu stigma ya. Itu bukan cuma kriminalisasi, tapi abuse of power. Ya kan? Iya, itu terbukti dengan keputusan yang HAM sekarang. Itu pelanggaran HAM itu. Hanya karena udah dilabeli gangster, preman, jadi semua orang tutup mata sama kebenaran yang sekarang Bang Niko ungkap. Ungkap, sekarang menang di pengadilan. Tanggal 18 Mei ini, Anmaning kita eksekusi itu tanah yang dikuasai oleh oligarki. Orang punya uang banyak, punya ini, wah, uangnya nggak ada serinya lah orang-orang itulah. Ya bayangin aja gas satu hari 3 miliar. Satu hari 3 miliar. Keuntungan yang mereka jual sekarang di tanah ini loh. Tanah masyarakat, tanah orang miskin itu. Tapi bersyukurlah. Kami bersyukur keadilan itu bisa jadi milik orang miskin juga. Yeah. Kami cukup bangga dengan Mahkamah Agung yang secara objektif melihat kasus ini. Pengadilan negeri juga kita berikan apresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena memenangkan perkara kami, tetapi di Pengadilan Tinggi kami dikalahkan. Oke. Nah, jadi kami kasasi kami menang. Sekarang mereka ngajukan PK. Mereka ngajukan PK. Dengan tadi abang bilang apa? Novum yang pakai novum. Adakah dalam satu perusahaan direkturnya dia sewa lagi dengan perusahaannya dia sendiri, dia direkturnya, dia sewa, dia
itu novum. Dia sewa menyewa dengan memakai sertifikat yang sudah dibatalkan oleh pengadilan. Oh, Ya barang rongsokan dipakai untuk ini, orang udah nggak kepake karena sudah dibatalkan ya harusnya. secara hukum harusnya Secara batal demi hukum ya. Batal demi hukum, nggak bisa dipakai lagi untuk novum itu Nggak barang. bisa dianggap novum. Iya nggak bisa. Ini sering-sering kita ngobrol Bang. Ini bisa ngobrol hukum, bisa tentang hal-hal humanis, bisa tentang perjalanan hidup, jatuh bangun. Mudah-mudahan Pak Haji Hercules bisa duduk di studio kita ini ya. Amin. Ya saya. Kita ya, karena kita selalu pingin belajar dari semua hal dan semua orang. Iya iya. Gitu. Jadi Betul. seburuk-buruk apapun orang pasti ada sisi baiknya. Betul sekali. Sebaik-baik apapun orang pasti ada sisi buruknya. Benar. Ya kan? Dan ada yang bilang begini Bang, lebih baik preman yang bertobat daripada tokoh agama yang Haji atau pendeta yang menjadi preman. jadi preman itu dia berubah mundur. Kalau preman kan berubah maju ya kan? Lebih baik preman jadi Preman pendeta daripada atau preman jadi ustadz Ya. daripada ustadz atau pendeta jadi preman. Dunia terbalik yang begitu tuh. Itu. Saya sampaikan ini Bang, sesuatu untuk acara tanggal 10 itu dan untuk cerita kita tentang Bang Hercules hari ini Bang ke penonton kita Bang. Ya, saya berharap supaya minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar dukungan doa dari masyarakat ini sangat penting. Kenapa? Biarlah acara ulang tahun ini berjalan dengan baik, tidak ada rusuh, tidak ada oknum-oknum yang menyelinap masuk. Mereka masuk tujuannya bukan untuk ikut meramaikan ulang tahun ini, memeriahkan ulang tahun ini, tetapi datang untuk membuat kekacauan. Kita Indonesia sekarang ini kita lihat bahwa kondisi ekonomi, kondisi keamanan juga kurang stabil. Ya, dengan adanya perang di Selat Hormuz, Ya. ekonomi global Ya. turun drastis semuanya. Kita lihat barang-barang naik semua. Marilah kita mendukung program-program pemerintah. Jadi GRIP berulang tahun ini bukan mau gagah-gagahan, bukan mau show off, mau menunjukkan bahwa GRIP ini punya power, punya kekuatan, masa tidak. Tetapi ini bentuk daripada salah satunya, GRIP mau mengucap syukur bahwa GRIP ini terbentuk, tujuannya adalah menjadikan Pak Prabowo presiden. Kenapa kita bikin di sana, di Gelora Bung Karno? Karena kita mau bersyukur aja, mau bersyukur karena Pak Prabowo sudah jadi presiden. Itu saja. Ya. Sehingga kita mau supaya bukan cuma GRIP aja, tetapi ormas-ormas yang lain juga. Makanya kita ada undang juga Bang Yapto untuk hadir di dalam. Banyak pemimpin ormas ormas ya. kita undang datang juga. Ya, mari kita bergandengan tangan untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di dalam menjaga stabilitas keamanan di negara kita. Siap. Saya kira itu. Wih, ini udah kayak pidato wakil menteri nih. Bang, terima kasih ya Bang. Ini di tengah kesibukan akhirnya kita bisa culik beliau ke sini. Jadi ya begitu pemirsa, manusia itu tidak pernah statis hidupnya. Dia bukan batu. Semua orang itu punya potensi untuk berubah, untuk melangkah ke sesuatu yang lebih baik. Dan kalau itu terjadi, kita yang ada di luar itu juga supaya menanggalkan penilaian-penilaian negatif. Jangan menilai orang dari bungkusannya. Karena banyak orang berbaju putih ternyata hatinya berwarna hitam. Kalau saya sama Bang Niko nih berkulit hitam tapi hatinya putih ya Bang. Iya betul. Gitu. Jadi kadang-kadang fakta itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan ya. Hitam-hitam begini manis ya Bang. Manis. Iya. Hitam-hitam kereta api. Gitu. Merah putih. NKRI harga mati. Harga mati gitu. Oke pemirsa, terima kasih Bang Niko. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu datang ke studio kita. Nanti mudah-mudahan akan ada teman-teman kita lagi untuk ngobrol di sini. Santai aja Bang. Cerita begini lebih enak kayaknya. Jadi nggak formal tapi orang bisa melihat bahwa tidak semua yang lu lihat itu begitu adanya. Ya. Ya kan? Maka harus dilihat sisi belakangnya dan
cerita Bang Niko tadi membuat kita banyak tahu tentang Bang Hercules nih. Iya, Ternyata ngelawak juga, jahil juga, iya kan? Dia punya sisi kemanusiaan yang tinggi, peduli sama anak yatim. Walaupun di luar orang masih menggambarkan beliau sebagai sosok yang keras, identik dengan premanisme, tapi dengan cerita yang disampaikan oleh Bang Niko, mudah-mudahan semua orang di luar sana juga memahami bahwa Bang Hercules itu sudah berubah. Dan kita percaya beliau berubah. Dan kalau ada persoalan, jangan sungkan untuk datang ya Bang ya. Siap. Kalau nggak bisa Ya. ketemu Bang Hercules, untuk orang-orang yang merasa hopeless dengan penegakan hukum atau Betul. merasa haknya diambil tapi tidak punya kemampuan atau kuasa untuk merebut kembali haknya, bisa lewat Bang Niko. Ya. Ketemu aja nanti, Betul. cari-cari aja Bang Nicholas John Kili-Kili. Ya. Cari, nanti bisa lewat beliau karena mungkin dengan banyaknya pengaduan-pengaduan seperti itu, perubahan yang dialami Bang Hercules dan kita semua sekarang itu jadi lebih kuat. Ya. Betul. Jadi kita bergerak untuk membantu orang lain, tidak lagi untuk menyusahkan orang lain. Dan yang luar biasanya adalah orang-orang kecil yang tanahnya dikuasai oleh oligarki, oleh penguasa-penguasa. Itu Bang Hercules biayain. Bukan dia dibayar, dia yang biayain perkara itu. Oh ya. Gitu. Jadi begitu pemirsa. Terima kasih Ya. Bang Niko. Nanti kita ngobrol-ngobrol Sama-sama. lagi. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi. mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.